Perkenalkan, nama saya Anjas Tantobu, akrab disapa dengan Bojes. Saya utusan dari Gereja Kristen Sostenga. Saya berasal dari Desa Taripa dan sekarang sudah puji Tuhan semester 5. Saya jurusan dari prodi teologi. Oh, here I stand. Singkat cerita, Papa bekerja sebagai juragan bensin, Mama sebagai guru agama. Saya beranggotakan 3 bersaudara dan saya anak bungsu. Kakak pertama saya sudah bekerja di bagian pertambangan di Morowali dan kakak kedua saya sama juga mengikuti jejak kakak yang pertama bekerja di Morowali sebagai seorang penambang. Juragan bensin ini punya Pertamina atau? Tidak, cuman penyalur yang Pertamina ke. Gitu. Kenapa saya masuk ke teologi? Karena dulu ketika SMK bisa dibilang saya ikut melihat Mama melayani, di mana Mama sebagai seorang diaken, Mama pergi untuk mendoakan orang yang sakit, mendoakan orang yang lansia. Saya sering antar Mama untuk melayani tersebut. Nah dari situ saya muncul termotivasi untuk kemudian, oh ternyata melayani ini saya serius itu. Hidup ini bukan cuma untuk diri sendiri, tetapi bagaimana hidup kita digunakan untuk menjadi berkat kepada orang lain. Ini keinginanmu sendiri atau? Keinginan sendiri. Pas orang tua mau teologi apa mereka bilang? Yang jelas pertama Mama kaget dan juga Papa kaget karena sebelumnya saya bercita-cita untuk menjadi seorang tentara, atau kalau bukan jadi tentara, saya jadi seorang pegawai bank. Kenapa berubah? Ya bisa dibilang pernah dulu ada sempat satu kejadian pengalaman, bisa dibilang pergaulan anak muda yang cukup nakal, bisa dibilang nakal sekali, dan kemudian lewat jalan antar Mama untuk pergi pelayanan, saya kemudian tersentuh hatinya, oh ternyata hidup ke arah yang lebih baik itu seindah itu. Oke. Sudah? Oh, kalau itu pengalaman terbaik, mungkin berorganisasi, dan juga yang saya senangi dan saya syukuri datang ke bersekolah teologi di tempatnya itu kebersamaannya, dan juga pluralitas budayanya. Saya bisa belajar di sini. Pengalaman terbaik saya sejauh ini belajar budaya orang lain gitu. Yang kurang menyenangkan banyak sekali, bisa dibilang mungkin digosipi ya. Semua orang pasti kalau digosipi itu ya tidak menyenangkan, sangat-sangat tidak menyenangkan. Itu bisa dibilang orang akan kepikiran. Terus juga saya juga orangnya sensitif, bahkan ketika digosip begitu rasanya kayak kurang enak, tapi kemudian lewat dari gosip itu yang membentuk saya jadi bisa dibilang mentalnya yang seperti sekarang, yang tidak peduli lagi dengan omongan orang lain, yang jahatnya bukan yang baiknya. Kalau yang baiknya sih itu saya dengar, tetapi yang jahatnya itu saya buang jauh-jauh. Dosen terbaik, kalau dari keseluruhan banyak, tetapi kalau yang terbaik menurut saya Pahen. Itu bukan karena pacar saya orang game, tidak, tapi mungkin karena Pahen itu cara belajarnya juga kekinian, bisa dibilang kami juga anak muda lebih memahami, dan juga diselipkan dengan humor terkadang-kadang. Jadi itu yang membuat kami juga anak-anak teologi itu lebih mudah tangkap dengan materi yang dibawakan oleh Pahen. Dan juga Pahen juga sempat membantu saya juga untuk kemudian menulis nanti skripsi yang ya intinya adalah Bisa di-spill kah judulmu? Topiknya mau jamin judul pastinya. Topiknya intinya topik skripsinya itu merujuk kepada bagaimana peran GKST nanti untuk tidak mengintimidasi para dukun-dukun di GKST. Bisa dibilang orang-orang di gereja, mungkin di tempat saya atau di tempat orang lain di GKST itu, kalau misalkan dengar kata dukun, apalagi orang-orang gereja, itu pasti akan bisa dibilang mereka menganggap hina atau sesuatu yang berbau yang jahat begitu. Jadi bisa dibilang saya mau untuk merubah paham tersebut
untuk kemudian bagaimana mengajak para dukun untuk tidak merasa diintimidasi. Kalau bagi saya orang yang akan nanti sukses sejauh ini penilaian saya itu mungkin Ishak ya, karena jam terbangnya bisa dibilang seorang Ishak ini bisa dibilang jam terbangnya itu hampir-hampir mirip dengan dosen. Dia bisa juga diajak untuk mengajar mahasiswa yang notabene kami juga masih sebagai kakak pembimbing. Dia sekarang sudah jam terbangnya dia sudah mengajar bahasa Ibrani bisa gitu. Kedepannya tentunya harapan saya bisa dikenal sebagai pendeta yang rendah hati, kemudian bisa dikenal baik oleh orang lain, dan juga saya juga mau dikenal sebagai pendeta yang bertalenta, karena bisa dibilang saya juga punya hobi bermain gitar dan juga bisa juga alat musik yang lain, dan kiranya lewat bakat-bakat tersebut saya bisa membagikan kepada orang lain dan juga bisa menjadi kenang-kenangan begitu. Ada nggak pikirmu mau isi jabatan apa nanti di sinodemu, atau mau jadi dosen kah di bidangmu? Jika Tuhan berkenan, saya mau sekali jadi ketua sinode di GKST jika Tuhan berkenan. Dan untuk seorang dosen, jika Tuhan berkenan juga, saya juga mau untuk mengajar di mata kuliah pengantar perjanjian lama. Wih, viral ini video mau kalau jadi ketua sinode, betul Pak? Moto hidup saya ini moto hidup dari papa, kalau boleh jujur, moto hidup dari papa itu yang saya ingat, harus berguna untuk orang lain. Jangan menjadi orang yang menjadi penghambat bagi orang lain. Papa saya juga dulu yang rela berkorban juga untuk kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Itu kan juga kan contoh dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga kan mengorbankan dirinya demi kepentingan orang lain. Nah, saya juga seperti itu. Semoga. Ayat Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, Bang Yas, thank you. Ada